Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada hari ini kelihatan kalian semuanya sehat-sehat, ceria, semangat. Kita semangat ya, kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak sekalian ya, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kalian. Agung Prayoga, Deviki Abdul Rizki. Baik ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ya, selanjutnya Bapak persilakan kalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa kecintaan kita kepada negara kita ya, negara Indonesia. Silakan kalian berdiri semuanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, Bapak persilakan kalian untuk duduk kembali. Anak-anak sekalian, bagaimana perasaan kalian pada saat kalian melaksanakan beribadah kepada Allah? Apakah merasakan senang atau tidak? Senang. Ya, kalau kita merasakan senang dalam melaksanakan beribadah kepada Allah, itu tandanya hati kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, kalau kita tidak merasa senang, hati kita gelisah, itu tandanya kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah kalian ada yang masih ingat tentang pelajaran yang lalu? Ya, apa? Tentang Asmaul Husna. Baik ya, bagus. Asmaul Husna itu apa? Ada yang tahu? Iya, Bibir. Nama-nama Allah ya baik. Ya, tepuk tangan kalian Bibir. Ya, pembahasan kita pada pertemuan yang kemarin itu membahas mengenai mengenal Allah Subhanahu wa taala melewati Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna apa saja yang kemarin kita bahas? Ada yang masih ingat? Ya, kamu. Al-Malik. Apa artinya Al-Malik? Yang Maha Merajai. Bagus. Ya. Setelah Al-Malik apa lagi ya? Asmaul Husna yang kita bahas kemarin. Ya, apa? Al-Qudus. Apa artinya Al-Qudus? Yang Maha Suci ya. Nah, ya kemarin kita membahas Al-Malik artinya yang Maha Merajai. Al-Qudus artinya yang Maha Suci. Dan apa lagi coba? Ya, apa? Al-Aziz artinya yang Maha Perkasa. Tepuk tangan. Kalian kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala baik dengan merenungkan ciptaan-ciptaannya, dan kita pun juga bisa mengenal Allah melewati Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Dan kita pun juga bisa mengenal Allah
dengan mengenal kepada kitab-kitabnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajarannya yakni mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Itu tujuan pembelajarannya. Supaya kalian yang pertama diharapkan bisa mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut rasul yang menerimanya, dan kalian bisa memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya lebih jelasnya, silakan kalian mengamati video berikut ini. Lalu kalian menuliskan hal-hal yang penting yang terdapat di video yang akan Bapak tayangkan ini. Oke, namun sebelumnya silakan kalian mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Silakan kalian keluarkan bukunya, ballpointnya, pensilnya, penghapusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran akidah akhlak. Anak-anak yang soleh dan solehah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup agar meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dan perlu kalian ingat bahwa iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Adapun beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita harus senantiasa mengenal, mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada terdapat 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan yakini keberadaannya, yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati kitab-kitab Allah berikut ini satu persatu. Anak-anak sekalian, tadi kalian telah mengamati video tentang pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Bapak mau tahu apa yang kalian dapatkan dari video tadi. Coba, apakah ada yang ingat atau mengetahui apa makna iman kepada kitab Allah? Siapa? Jadian. Meyakini tentang sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul. Bagus, tepuk tangan buat Jihan. Baik, jadi beriman kepada kitab Allah adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya sebagai petunjuk dan rahmat agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Bagus ya, kalian ternyata baik ya mengamati video pembelajaran tadi. Sekarang Bapak akan membagikan
kita akan membuat kelompok. Kita akan membuat 4 kelompok ya anak-anak. Baik, kelompok 1 dipimpin oleh Jihan, kelompok 2 dipimpin oleh Alis, kelompok 3 dipimpin oleh Endang, dan kelompok 4 dipimpin oleh apa ini? Nepal ya, sama Nepal. Nah, baik. Kelompok 1 ini silakan kalian menuliskan salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalian tuliskan lalu kalian jelaskan ya, nama nabi penerimanya, bahasanya apa, dan isi pokoknya apa ya, yang sesuai dengan video pembelajaran tadi yang telah kalian simak. Paham? Masih semangat? Coba tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan semuanya. Baik ya, untuk kelompok 1 menuliskan, tugasnya menuliskan kitab Taurat. Untuk kelompok 2 menuliskan kitab Zabur ya. Untuk kelompok 3 menuliskan kitab Injil, dan untuk kelompok 4 menuliskan kitab Al-Quran ya. Nah, kerjasama bergotong royong menyelesaikan tugas kelompok ini. Nah, silakan kalian diskusikan dengan baik. Apa ini? Kitab Zabur ya. Oh iya, bagus. Silakan kamu teruskan ya. Kerjasama. Kamu ke bagian apa ini? Tidak apa, langsung saja ditulis di sini ya. Di sini nama Nabi. Nah ini kitab kitab Taurat ya. Silakan bekerja sama ya. Kalian, apakah kalian sudah beres mengerjakan tugasnya? Sudah. Sudah 20 menit berjalan kalian mengerjakan tugas ya. Nah, baiklah, sekarang Bapak persilahkan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ya di depan teman-teman kalian. Silakan perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan. Baik, dimulai dari kelompok 1. Yang lain menyimak dan boleh bertanya nanti setelah Jihan beres mempresentasikannya. Silakan. Nama kitab Taurat, nama Nabi penerimanya Musa alaihissalam, berbahasa Ibrani, keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga berisikan kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bagus, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Anak-anak sekalian, apakah ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Oh iya, silakan. Ya, Pak, kitab Taurat ditemukan di mana? Di Bukit Tursina. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik ya, silakan ya kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Nanti Bapak akan memberikan bintang penghargaan kepada kalian ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi kita telah berdiskusi bersama dan kalian juga telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sangat bagus sekali ya, penuh dengan kerjasama, gotong royong. Nah itu penting supaya pekerjaan kita menjadi apa? Menjadi mudah, menjadi ringan. Kesimpulan dari pelajaran pada hari ini apa saja? Ayo. Ya. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa lagi? Coba, ada yang tahu? Apa lagi? Coba. Pikir. Kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini diantaranya yang pertama kita wajib meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua
kita harus mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran sebagai kitab suci kita orang Islam. Karena Al-Quran merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Baik, sekalian, ada berapa kitab yang wajib kita ketahui? Bagus ya. Yang pertama kitab Taurat. Yang kedua kitab bagus. Yang ketiga kitab yang keempat kitab Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan pada Nabi. Yang ketiga kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat kitab suci Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anak-anak sekalian, perlu kita ingat bahwa kitab-kitab sebelumnya itu berlaku untuk umat pada masa itu, seperti halnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diperuntukkan untuk kaum Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Lalu kitab Zabur juga diturunkan kepada kaum Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Daud alaihissalam. Suci Al-Quran menjadi penyempurna ajaran-ajaran kitab sebelumnya. Ya, ini kitab suci kita sebagai seorang muslim. Dan kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap, penyempurna syariat yang terdapat di kitab-kitab sebelumnya dan akan berlaku hingga akhir zaman. Inilah kesimpulan pelajaran pada hari ini ya. Nah, apakah kalian sudah paham tentang beriman kepada firman Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Bapak akan membagikan soal evaluasi ya. Isi ya soal evaluasinya. Dan jangan nyontek ya, berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Waktunya sudah habis ya. Apakah kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya? Bagus ya, baik. Sekarang Bapak akan mengambil kembali LKPD. Bapak mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini. Apakah hari ini kalian senang mengikuti pelajaran? Anak-anak sekalian, karena waktu kita sudah habis ya. Namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan kepada kalian bisa belajar di rumah dengan giat, rajin mengaji ya, ke ustaz-ustaz yang ada di lingkungan sekitar, bisa mencari informasi-informasi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan internet untuk menambah pemahaman dan wawasan kalian tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian ya, demikian pembelajaran pada hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya, yaitu insya Allah kita akan membahas mengenai dalil-dalil Al-Quran yang berkenaan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih ya anak-anakku sekalian. Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum